Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Anda masih di channelnya Dejavu Cempernik. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mereview gear indikator plus voltmeter yang dua jadi satu ini sudah dalam satu frame. Dan kali ini saya akan memperkenalkan tiga generasi atau tiga versi ya. Nah, dari ketiga versi gear indikator ini, masing-masing punya karakter untuk menyala secara masing-masing ya. Ini yang versi ke-1, versi kedua, dan versi ketiga. Oke, untuk versi yang pertama, bedanya di sini bisa lihat yang ini masih menggunakan box eksternal atau pakai rangkaian yang menggunakan modul di luar. Kemudian kalau yang versi kedua atau generasi kedua ini masih udah, jadi tampilannya cuma display, kabel, dan soket saja. Jadi sudah menggunakan microcontroller. Kemudian versi ketiga pun sama ya, sama seperti versi kedua. Namun bedanya di sini versi kedua dan ketiga ini, kalau yang versi kedua ini udah permanen ya, datanya tidak bisa diubah-ubah nyala LED-nya. Kemudian untuk versi yang ketiga ini sudah bisa diubah-ubah. Jadi misalkan teman-teman bisa pakai teks nama sendiri atau pakai inisial, nomor, angka kelahiran, itu bisa di awal ketika kontak dinyalakan. Oke, kita coba satu persatu. Kita akan coba dulu untuk versi atau generasi yang pertama. Oke, yang ini. Oke, coba kita matiin dulu. Kemudian dinyalakan. Oke, sini menampilkan voltmeter 16,3 ya. Saya sengaja bikin 16 supaya maksimal. Ini kalau dikecilin juga bisa. Jadi kalau di maksimalnya di motor kan sekitar 14,5 atau 16 volt gitu ya. Minimnya itu 12,5 volt. Oke, udah teman-teman lihat tadi dari secara nyala itu tidak ada yang aneh atau unik gitu ya. Ini untuk versi yang pertama. Kita coba dari mulai gigi mesinnya gear 0 sampai 6. Oke, ini untuk 0. Oke, ini soketnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti itu nyalanya. Ini untuk versi yang satu. Nah, bagaimana yang ini, yang versi generasi kedua? Sekarang kita langsung coba ya. Kita matikan dulu. Oke, kontak dinyalakan. Oke, bisa teman-teman lihat barusan sini ketika kontak dinyalakan itu akan ada tampil angka 0 sampai angka 6 gitu ya, seperti ini. Kemudian disusul ya 0 sampai 6, kemudian disusul LED berputar, kemudian akan tampil di mana menampilkan angka di mana gear pada motor saat terakhir. Ini pada posisi gear 2 ya. Oke, langsung kita coba yang ini. Ini untuk nyalanya. Untuk posisi gear netral di sini saya bikin ada 2 LED berkejaran ya, berputar-putar. Ini untuk nolnya netral. Kemudian gigi 1 nyala diam, gigi 2 nyala diam. Untuk gigi 3-nya juga sama. 4 dan 5 juga sama. Nah, di sini untuk gigi 6-nya, gear 6-nya saya bikin kedip-kedip seperti ini. Oke. Jadi netralnya berputar-putar seperti ini, bagus ya. Oke, kita matikan sekali lagi coba. Oke, 2056 LED berputar dan nah ini saat netral. Oke, itu versi ke-1 udah, kedua udah, dan terus bagaimana untuk versi yang terakhir ini yang generasi ketiga.
Ini sama ya, di sini udah satu paket ini cuman dapat display, kabel dan soket 9 pin. Namun di sini ada perbedaan, dimana di generasi ketiga ini bisa menampilkan teks ya pada gear indikator ini. Yang angka 3 ini bisa diganti-ganti. Misalkan saya sini udah pakai contoh CB 150 gitu, CB 150. Jadi ini juga bisa diganti-ganti dengan nama teman-teman atau inisial atau tanggal kelahiran, itu bikin seperti apapun bisa. Untuk nyala angkanya juga bisa diganti-ganti, bisa misalkan 1 sampai 6 itu kedip semua, itu bisa. Oke, dan sekarang kita coba nyalakannya ya. Oke, ini pada posisi 3. Dan kontak kita coba matikan dulu. Oh ya, dan untuk lampu netralnya di sini saya coba nyalakan, ada satu LED berputar-putar. Oke, kontak dinyalakan. Oke. Sini nampak ada display pembukanya CB 150. CB150. Oke, LED berputar, kemudian ke gear 3, posisi gear 3. Oke. Kita coba ini gear 0 seperti ini. Atau misalkan teman-teman mau rubah di sini juga bisa, tinggal request aja ya. Misalkan saya mau nolnya mau diam, angka 0 diam, misalkan mau strip doang atau huruf N gitu ya bisa. Justru versi ketiga ini saya sediakan khusus buat teman-teman yang pengen beda dari yang beda gitu, jadi bisa dipesan ya. Oke, untuk gigi gear 0 nya ada satu LED berputar, kemudian gigi satunya di sini masih saya menggunakan contoh yang nyala diam, 2 sama. Nah, ini bisa dipesan ya. Kalau misalkan teman-teman suka yang 1 sampai 6 nya pengen kedip-kedip semua, itu bisa. 4, 5, sini 6 masih kedip-kedip. Oke, kita coba sekali lagi. Kita matikan, dan ini posisi dalam gear 6 ya. Gear 6 kita matikan kontak dan nyalakan lagi. CB150. LED berputar dan gear 6 kedip-kedip. Oke. Bagus ya. Oke, udah paham ya. Jadi yang generasi ke-1 atau versi ke-1 ini nyalanya biasa, tapi udah semuanya juga ada voltmeternya, nyala biasa. Kemudian versi kedua sudah full digital, full permanen, namun untuk penyalaan mode-mode nyalanya itu tidak dapat dirubah. Kemudian untuk versi generasi terakhir, maksudnya generasi ketiga, ini untuk penyalaan gear indikatornya masih dapat dirubah-rubah. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran mau beli, itu link deskripsinya udah link pembeliannya udah ada di deskripsi. Oke. Oke, nah tinggal ganti dengan nama-nama teman situ biar makin bagus dan terasa beda dari yang beda. Yuk kita coba nyalakan berbarengan supaya teman-teman juga tahu letaknya di mana untuk perbedaannya. 1, 2, 3. Oke, ini terakhir di posisi gear 6, kemudian ini gear netral, kemudian yang ini gear 1. Oke, cuman itu aja sih di video kali ini tentang atau review dari ketiga versi atau generasi dari gear indikator 2-in-1 ya. Jadi dalam satu frame ini terdapat gear indikator dan voltmeter. Tentunya didesain untuk dipasang di sepeda motor. Jadi teman-teman jika mau dipasang di Honda CB150, Honda CBR, Honda GTR, dan Honda Sonic itu udah PNP. Jadi untuk switch gearnya untuk CB150R bisa menggunakan switch gear
atau sensor gear Honda Sonic 150 atau Honda GTR itu udah plug ya, tinggal colok ke soketnya. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan like, share, serta subscribe ya. Jadi mohon dukungannya agar channel ini lebih berkembang. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar teman-teman juga dapat notifikasi ketika saya upload di video-video yang akan diunggah berikutnya, karena masih banyak video yang akan diunggah yang tentunya lebih menarik. Dan prinsip pengcustoman saya itu bagaimana caranya untuk pemasangan tidak merusak motor atau kabel-kabel yang ada di sepeda motor yang originalnya. Oke, sekian dulu video yang sempat disampaikan kali ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan enteng rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.